Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فقال الله في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib dan jamaah majlis ilmu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini kembali kita dapat melakukan salat maghrib berjamaah di masjid yang kita muliakan ini. Kemudian kita dengarkan kajian agama, tausiah atau ilmu yang didapat sepanjang tausiah ini. Mudah-mudahan insyaallah dapat menambah kedekatan kita kepada Allah. Kajian kita pada malam hari ini adalah fikih puasa pada bulan Ramadan. Rujukan kita adalah Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menjadi dasar kewajiban melaksanakan ibadah puasa. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang bagaimana kondisi puasa itu sebelum kita, kemudian manfaat atau tujuan dari disyariatkannya ibadah puasa itu. Tidak ada satu ibadah pun yang disyariatkan kepada kita kecuali ibadah itu memiliki hikmah-hikmah. Dalam konteks puasa, maka Allah menginginkan supaya kita bisa meningkatkan ketakwaan. Maka dalam ayat ini Allah sebutkan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian pada ayat berikutnya ayyaman ma'dudat, bahwa puasa itu tidak berlama-lama, tapi dia hanya beberapa hari yang terhitung saja. Maka faman kana minkum maridan aw ala safarin, siapa yang tidak melakukan ibadah puasa itu karena sebab sakit atau sebab safar, sebab musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka digantilah ketertinggalannya sepanjang Ramadan itu min ayyamin ukhar, pada hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Nah, maka yang pertama yang dapat kita fahami bahwa orang yang dibolehkan atau sebab kebolehan untuk meninggalkan puasa itu adalah marid, sakit. Yang kedua safarin, karena sebab melakukan musafir. Nanti akan kita lihat bagaimana penjelasan ulama standar atau ukuran musafir dan sakit. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian fa'iddatun min ayyamin ukhar ini adalah istilah untuk puasa qadha, istilah untuk puasa yang diganti, yang tak sempat dia lakukan pada Ramadan karena uzur tadi, maka digantilah pada hari yang lain, namanya qadha. Qadha itu ada pada salat, qadha itu ada pada puasa, dan qadha itu ada pada ibadah-ibadah yang lain. Oleh karenanya maka ulama membuat satu pembahasan bahwa yang dimaksud dengan qadha itu adalah satu ibadah yang dia tidak dikerjakan pada waktunya, tapi masih tetap tuntutan kewajibannya. Ibadah salat adalah ibadah yang mesti dilakukan pada waktunya, karena dalam Al-Quran Allah katakan
innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu adalah kewajiban yang diwaktukan atau kewajiban yang memiliki waktu, maka salatlah pada waktunya. Bahkan ketika Rasul ditanya ayyul a'mali afdalu, amal yang bagaimana yang afdal, maka Nabi menjawab as-salatu fi awwali waqtiha, salatlah engkau pada awal waktunya. Namun kalau ada orang yang tidak melakukan ibadah salat pada waktunya, tidaklah gugur dari dia kewajiban ibadah salat yang tidak dia lakukan pada waktunya itu. Keluar waktu zuhur, masuk waktu asar, sedangkan sebelumnya dia belum melakukan salat zuhur itu, adakah masih tetap wajib salat zuhur itu sama dia? Iya. Nah, salat yang dilakukannya di luar waktunya itu, inilah yang disebut dengan qadha itu. Oleh karenanya maka pembahasan tentang qadha salat itu sudah kita bahas pada kajian-kajian sebelumnya, dan apa yang disampaikan pada kajian kita malam ini adalah sebagai penguat saja dari apa yang sudah kita bahas pada kajian sebelumnya. Untuk itu maka ulama 4 mazhab berfatwa bahwa wajib hukumnya bagi orang yang tertinggal salat pada waktunya untuk dia ganti walaupun sudah keluar dari waktunya, dan menggantinya itu yang disebut dengan qadha. Dalam masalah puasa ada qadha saja, ada fidyah saja, ada orang yang qadha plus fidyah. Siapa orang yang qadha saja? Yang qadha saja itu, inilah dia orang yang sakit dan sakitnya masih diharapkan untuk bisa sembuh, maka bagi dia qadha saja. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, istilah Al-Quran. Yang kedua safarin, yaitu orang yang melakukan perjalanan, yaitu orang yang melakukan musafir. Dan di dalam kitab-kitab fiqih bermadhab Syafi'i, musafir ini juga punya rincian. Yang pertama, jika dia melakukan safarnya ba'dal fajar, setelah salat subuh, maka dia tidak dibolehkan untuk tidak berpuasa saat itu juga. Kalau musafirnya ba'da fajar, maka dia tetap harus berniat. Sebelum fajarnya dia wajib berniat. Nanti akan kita bahas ulasan tentang niat. Sebelum dia melakukan musafir, maka tetap wajib niat sama dia untuk berpuasa. Baru kemudian jam 8 pagi pergilah dia melakukan musafir tadi. Sepanjang perjalanan terasa berat sama dia puasa itu, barulah diizinkan bagi dia untuk berbuka. Fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka nanti diganti pada hari yang lain. Tapi bagi orang yang musafirnya qabla safar, qabla al-fajar, sebelum fajar. Ada orang musafir sebelum fajar, dia berangkat pergi melakukan musafirnya jam 3 pagi, jam 3 malam. Nah, oleh karenanya maka boleh bagi dia untuk tidak berniat berpuasa besok, lalu kemudian sepanjang musafirnya masuk jam 7 pagi, boleh dia tak makan, boleh dia makan, boleh dia minum, karena memang musafirnya itu terjadi qabla al-fajar, sebelum salat subuhnya. Ini rincian ulama tentang orang yang melakukan safar itu. Jadi tidak hanya sekedar musafir, tapi dilihat bagaimana dia memulai musafirnya. Apakah musafirnya sebelum fajar atau musafirnya sesudah fajar. Kemudian adapun orang yang wajib qadha saja, ini sakit, orang musafir tadi dengan rinciannya. Lalu kemudian perempuan yang tidak berpuasa karena hamil, menyusui atau wiladah. Ditanya ibu nih, kenapa ibu tak berpuasa? Dia bilang, saya tak berpuasa karena khawatir saya dengan diri saya. Kalau nanti saya puasa tak kuat, tak sanggup, saya tak berpuasa.
Bagi perempuan yang ini, dia dituntut untuk qadha saja. Qadha saja. Kemudian lanjutan Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang yutiqunahu, merasa berat untuk melakukan ibadah puasa itu, maka dia wajib hukumnya untuk fidyah ta'amu miskin, mengeluarkan fidyah, memberi makan sama orang miskin. Nah, ini yang kedua. Kalau tadi yang pertama qadha saja, maka yang kedua fidyah saja. Siapa itu orang yang membayar fidyah saja? Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam, Muhammad Ali As-Sabuni mengatakan makna yutiqunahu itu adalah yasumunahu bimasyaqqatin wa usrin. Adalah orang yang menjalankan ibadah puasa itu dengan kesulitan dan kepayahan. Dan kemudian ulama merincikan lagi, siapa itu? Inilah dia orang tua yang tak memungkinkan sama dia untuk berpuasa. Uzur, umur sudah lanjut, tak memungkinkan sama dia untuk berpuasa. Kalau dia berpuasa, maka akan memunculkan dan menimbulkan mudarat pada dirinya. Nah, maka bagi dia fidyah saja. Kalau disuruh nanti qadha, bapak puasa pak, tak bisa. Kalau tak bisa, boleh tak puasa tapi nanti qadha. Kalau disuruh sama dia qadha, maka waktu dia mengqadha itu jauh lebih sulit lagi, karena semakin bertambah umurnya, semakin bertambah usia, semakin melemah fisik, semakin bertambah umur, semakin tak kuat tenaga. Tidak ada waktu di mana dia dapat untuk mengganti puasa yang tertinggal tadi. Nah, maka bagi orang ini dia dikenakan fidyah saja. Yang kedua, yang fidyah saja itu adalah orang sakit yang tak diharapkan sembuhnya. Orang sakit yang tak mungkin sembuhnya dalam ukuran normal, dalam pandangan normal, ini tak mungkin sembuh lagi orang ini. Atau menurut ahlul khibrah, orang yang ahli dalam bidang kesehatan, maka mereka memvonis ini tidak mungkin lagi untuk sembuh. Maka bagi orang ini, walaupun usianya masih muda, tapi karena ketidakmampuannya berpuasa itu karena sakitnya, dan sakit itu tak diharapkan sembuhnya, maka wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, dia hanya wajib fidyah saja. Itu jamaah muliakan Allah, nanti di ujung Ramadan sudah ada aktivitas kita pengelola penyalur zakat fitrah. Yang datang biasanya ke masjid-masjid itu bukan orang berzakat fitrah saja, tapi ada orang yang mau bayar fidyahnya. Kalau ada orang mau datang zakat fitrah, mungkin tak perlu kita tanya, zakat fitrah saya ini pak untuk 3 orang, baik, siapa namanya, selesai. Ada niatnya, serah terima, selesai. Tapi bagi orang yang bayar fidyah, perlu juga lah agaknya ditanya, ini fidyah apa? Nah, apa sebab? Karena nanti kalau tak ditanya, ada orang yang datang memberi fidyah itu tak termasuk dia dalam kelompok fidyah, tapi dia bayar fidyah. Datang bapak tu dari Jakarta, perjalanannya 3 hari 3 malam. Kemudian datang dia ke masjid kami. Waktu malam Idul Fitri, dia sampaikan, dia kasihkan, dia bayarkan fidyahnya pas ke saya itu. Jadi saya tanya sama bapak itu, ini fidyah apa nih pak? Kan begini pak, saya selama di perjalanan itu selama di perjalanan saya tak berpuasa. 3 hari 3 malam itu saya tak berpuasa. Jadi sebagai pengganti tidak puasanya saya itu, inilah fidyah saya. Kira-kira diterima atau ditolak nih pak? Hah? Jangan terima pak, tolak. Balikkan sama dia duitnya. Tak laku fidyah bapak itu sama kami pak. Nanti kalau bapak terima, kalau pengurus zakat menerima, bapak ini merasa, wah, berarti saya sudah terbebas dari kewajiban. Apa sebab? Karena fidyahnya sudah diterima oleh panitia zakat.
Siapa yang berdosa itu? Siapa yang bertanggung jawab? Hah? Maka perlu nanya. Nanyanya tujuannya supaya ibadah yang dilakukan oleh orang lain itu tidak menjadi tersalah dan tersesat disebabkan karena perbuatan kita, karena yang kita lakukan tadi kurang ilmu. Jadi jangan terima. Tuh. Kemudian perlu kiranya untuk membedakan mana yang zakat fitrah, mana pula yang fidyah. Apa perlu membeda-bedakan? Kan sama aja Ustaz, mau dibagikan juga. Begini, kalau zakat fitrah itu dalam Al-Quran, meskipun ulama nanti berbeda pendapat, tapi pandangan secara umum ulama bahwa zakat fitrah itu distribusinya kepada 8 kelompok, asnaf yang 8. Sedangkan fidyah itu untuk siapa? Satu saja, fidyatun ta'amu miskin. Jadi andai katalah digabung nih fidyah kepada zakat fitrah, ada bagian miskin yang tersalurkan kepada yang bukan miskin, ada bagian miskin yang seharusnya untuk dia tapi kemudian nyasarnya sama orang lain. Nah, di sini perlu untuk selektif dalam hal memilah mana yang zakat, mana pula yang fidyah. Lalu perlu hukumnya, perlu juga bertanya kepada orang yang datang menyampaikan fidyahnya itu, kira-kira fidyahnya ini sebabnya apa gitu. Nah, baru kemudian yang ketiga, ada yang qadha plus fidyah. Qadha plus fidyah. Siapa itu? Nah, ini dalam mazhab Syafi'i, ibu-ibu perempuan yang dia hamil, dia nyusui, dia melahirkan, tak berpuasa dia. Apa sebab dia tak berpuasa? Karena mengkhawatirkan anak yang dalam rahimnya, atau anak yang disusuinya, atau anak yang dilahirkannya. Sekira-kira kalau ditanya, kenapa ibu tak puasa? Saya tak berpuasa karena khawatir atas anak saya ini. Kalau ibu, saya bisa puasa, tapi anak nanti yang tak sanggup. Kekhawatirannya terhadap yang bukan dirinya itu menyebabkan dia wajib qadha sekali, fidyah sekali. Nah, terus atau perempuan yang mengkhawatirkan dirinya dan anak-anaknya. Kenapa tak puasa bu? Tak sanggup. Siapa yang tak sanggup? Dua-dualah kami. Saya tak sanggup, anak saya ini pun tak sanggup. Maka wajib sama perempuan ini atau orang ini untuk qadha plus atau sekaligus fidyah. Dah. Tugas ibu mengqadha, tugas bapaklah yang membayarkan fidyahnya. Jadi bagi-bagi ibu. Jangan ibu bebannya semuanya sama ibu. Nanti mengqadha, nah ibu yang ngerjakan karena ibu tertinggal puasanya di Ramadan. Untuk fidyahnya bebankan sama suami. Panggil suami, bang ini 2 kali kena nih, qadha sekali, fidyah sekali. Bagi-bagilah. Saya qadhanya, abang yang bayarkan fidyahnya. Dah. Jadi jangan suami ini ibu mau enaknya aja. Udahlah istri melahirkan, istri hamil, melahirkan, menyusui lagi, dia qadha, dia pula yang menanggung fidyahnya. Nah, jadi suami duit itu urusan suami ibu. Jadi suami jangan lagi tanggungkan penderitaan itu sama istri. Baik. Kemudian faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Dalam memberi, kan ini fidyah ini. Fidyah itu memberi. Dalam memberi kepada orang lain, maka anjurannya adalah tatawwa'a. Apa itu tatawwa'a? Ziyadah. Siapa yang melebihkan pemberiannya, berapa takaran biasa yang kita buat atas fidyah? Ya, andaikan 7 ons, maka kita keluarkan 1 kilo, kan tak ada salahnya. Jadi yang dilebihkan itu namanya tatawwu'. Dalam segala aktivitas ibadah, maka tatawwu' itu adalah nafilah, adalah amalan tambahan yang sifatnya sunnat. Orang solat zuhur bagus, solat asar baik, solat maghrib paten,
Solat Isya pun luar biasa, hebat. Solat subuh pun istimewa. Tapi ada yang jauh lebih istimewa dari orang ini. Siapa itu? Sebelum solat zuhur dulu, namanya qabliyah. Setelah solat zuhur, solat lagi. Sebelum solat zuhur, solat sunat dulu, namanya qabliyah. Setelah solat zuhur, solat sunat lagi, namanya ba'diyah. Sebelum solat asar, solat qabliyah dulu. Setelah solat asar, tak ada ba'diyahnya. Begitu pula maghrib, begitu isya, begitu subuh. Nah ini tatawwu'. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Yang bertatawwu' dalam melakukan ibadah itu, maka dia baik. Tak boleh menambah zuhur yang 4 jadi 5 atau 6, tak boleh. Itulah yang bid'ah itu. Tapi kalau ada orang sebelum zuhur dia solat sunat dulu, bisa dia pilih mau 4 mau 2. Ba'da zuhurnya dia buat lagi, bisa dia pilih mau 4 mau 2. 4 dibuatnya dapat pahala, 2 dibuatnya dapat pahala juga. Tapi dalam kaidah fikih ulama menyebutkan maka na aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Yang banyak melakukan perbuatan maka dia banyak pula mendapatkan tambahan, dapat pula banyak lebihan pahala. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan berpuasanya kamu itu adalah baik dan bagus untuk kamu. Nah, jamaah muliakan Allah. Dalam masalah niat. Jadi ibadah puasa itu kata ulama rukunnya 2 saja. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah al-imsaku. Yang pertama niat, yang kedua imsak. Nah, masuk kita kajian niat. Niat ini wajib. Dalam kitab Nihayatuz Zain kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa tajibun niyatu lailan fi kulli lailatin niyah. Dan wajib hukumnya berniat itu pada waktu malam, dan setiap-tiap malam itu wajib niat. Nah, tiap-tiap malam wajib niat. Kalau ada orang yang lupa, begitu selesai solat subuh baru terpikir dia, belumnya saya berniat tadi malam, maka fatwa ulama dalam mazhab Syafi'i, orang ini solat ibadah puasanya tak sah. Ibadah puasanya tak sah, wajib dia ganti di hari yang lain, wajib dia qadha puasa tadi. Di samping wajib dia qadha, wajib pula dia hukumnya untuk imsak sampai terbit, sampai tenggelam matahari, sampai ghurubus syamsi. Itu namanya imsak. Jadi udahlah puasanya tak diterima atau batal, wajib pula dia untuk menahan sampai orang berbuka, barulah dia boleh minum. Kalau minum juga dia, kalau minum juga dia berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena mukhalif lil wajib, dia sudah menyalahi apa yang diwajibkan. Jadi imsak ini terbagi 2. Ada yang wajib imsak, ada yang sunnat imsak. Siapa yang wajib menahan? Dalam kitab Kasyifatus Saja atau dalam matanya Safinatun Najah ada 5. Ada 5. Tapi yang kita bahas ini 1 aja. Di antara yang 5 itu adalah orang yang tak berniat di waktu malam, begitu sampai di waktu fajar baru dia bilang lupa saya berniat tadi malam. Maka bagi orang ini wajib sama dia untuk mengqadha di hari yang lain, wajib pula sama dia untuk imsak. Wajib sama dia imsak. Jadi imsak itu wajib sama dia. Apa makna imsak? Tak boleh dia makan, tak boleh dia minum. Tapi dia tak berpuasa, betul. Dia memang tak berpuasa, tak diakui puasanya, wajib diganti pada hari yang lain. Tapi ada kewajiban lagi sama dia. Apa itu? Kewajiban dia adalah imsak. Kalau makan juga dia berdosa, kalau minum juga dia berdosa, karena hukum imsaknya wajib. Tapi ada orang yang hukum imsaknya sunat. Siapa itu? Ibu-ibu yang haid. Ibu haid. Walaupun ibu tak berpuasa, tapi menahan pada saat siang puasa itu hukumnya sunnat bagi ibu-ibu yang haid tadi. Karena tak sanggup makan ibu nih, berdosa dia? Tidak. Kenapa? Karena mukhalif lil sunnah. Karena perbuatannya hanya menyalahi yang sunnah saja. Jadi dia tak berdosa. Oleh karena jamaah muliakan Allah, maka wajib untuk memperhatikan niat pada tiap-tiap malam.
InsyaAllah kita puasa tanggal 13. Tanggal 13. Tapi tunggu pengumuman. Kalau besok puasa, mungkin malam ini udah tarawih nih. Kalau besok puasa. Tapi mungkin 13 ya, hari Selasa, malamnya kita InsyaAllah melakukan tarawih. Nah, jemaah muliakan Allah, maka pada malam esok kita berniat nawaitu shauma ghadin. Niat itu dalam hati, tak cukup lapas saja. Nah, ini dia. Ini yang perlu untuk diperhatikan, bahwa niat itu tak cukup lapas saja. Jadi kalau ada orang yang berkata nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala, maka kalau dilakukannya hanya sekedar lisan saja tanpa menghadirkannya dalam hati, itu belum dianggap niat. Belum dianggap niat. Kenapa? Karena niat itu mahalluha fil qalbi. Niat itu tempatnya dalam hati, bukan di mulut. Nah, jadi niat yang lengkap itu kata ulama, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani. Tapi biasa kami Ustaz bacaannya ramadhana, tak apa-apa. Jangan gara-gara itu tak puasa pula. Ramadhani, nanti kajian detailnya itu dalam kajian nahwu. InsyaAllah akan kelihatan kenapa bisa jadi ramadhani dan kenapa pula kalau dibaca ramadhana. Walaupun memang kebiasaan kita selama hari ini bacanya ramadhana. Oleh karenanya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau memang terlalu sulit untuk menjaga niat tadi, ya makanya karena memang terlalu sulit menjaga niat tadi, makanya betul-betullah ihtimam kita, perhatian dan kepedulian kita terhadap ibadah ini. Jadi ulama ditanya, kenapa orang yang lupa berniat di malam hari dianggap tak sah puasanya di siang hari? Jawaban ulama adalah li'adami ihtimamihi ala umuri ibadatihi. Oleh karena dia tidak ihtimam, oleh karena dia tidak peduli terhadap urusan agamanya. Kenapa mau pergi ke perapat 2 hari, hebat kali persiapannya? Jangan lupa. Besok tu ibadah puasa, malam ni jangan lupa niat. Karena niat itu rukunnya. Nah, cuma begitu pun kata ulama, mari sama-sama kita lihat bagaimana mazhab lain dalam masalah niat. Dalam mazhab Malik, boleh kalau ada orang yang datang 1 Ramadan, malam 1 Ramadan tu niatnya gini, sengaja aku berpuasa 1 bulan penuh pada tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Sengaja aku berpuasa Ramadan pada tahun ini 1 bulan penuh karena Allah Subhanahu wa taala. Dah, menurut mazhab Malik, besoknya dia tak berniat, besoknya dia tak berniat lagi, udah sah puasanya itu, karena dia udah berniat di awal sebulan penuh. Itu menurut mazhab Malik. Terus bagaimana pandangan dalam mazhab Syafi'i? Kata ulama dalam mazhab Syafi'i, boleh meniatkan sebulan penuh sunnat, tapi tetap wajib hukumnya untuk berniat pada waktu malam. Ya, tetap wajib berniat pada waktu malam. Maka malam 3 besok boleh sunat hukumnya kita berniat, sengaja aku puasa Ramadan tahun ini 1 bulan penuh karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niat lagi sekali lagi. Niat apa itu? Sengaja aku puasa esok hari Ramadan tahun ini karena Allah taala. Datang malam berikutnya niat lagi, datang malam berikutnya niat lagi. Sudah betul-betul kita perhatian tentang urusan niat ini, ternyata lupa juga. Nah, gitu. Andai kata udah serius sekali kita ngingat-ngingatnya, tapi lupa juga. Nah, maka dalam kitab Nihayatuz Zain kata ulama, taklidlah dia kepada Imam Malik atau kepada mazhab Malik. Maksud taklid itu ngikut. Oh, udah kok berniat 1 bulan penuh di awal Ramadan kemarin, maka dengan taklidnya dia kepada mazhab Malik itu, maka puasa yang dia lakukan di siang harinya tetap bisa lanjut dan dia tidak perlu qadha pada hari yang lainnya. Jadi situ dibolehkan untuk taklid, Pak. Ya.
Kenapa? Karena memang udah betul-betul dijaga. Walaupun masalah niat ini sebenarnya ringan. Apa sebab? Karena niat itu orang mau tidur pun bisa dia niat. Mau tidur, udah rebah badannya, dia alirkan dalam hatinya, sengaja aku berpuasa esok hari pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Itu niatlah itu dah. Dan niat yang paling indah, paling enak itu niat puasa Ramadan. Niat puasa Ramadan, Pak. Apa sebab? Karena kalau niat solat itu sebentar saja waktunya. Karena dia antara takbiratul ihram pada saat ucapan Allahu Akbar, disitulah harus menghadirkan niat dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam niat masalah puasa maka dikasih waktu panjang. Bahkan orang yang siap puasa, orang yang siap berbuka pun begitu Allahumma laka sumtu, langsung nawaitu sama wadin pun bisa dia, Pak. Ya. Begitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu, sudah selesai dia buka, minum air seteguk dua teguk, lalu kemudian setelah Allahumma laka sumtu wa bika amantu, maka kemudian langsung dia pasang niat nawaitu shauma ghadin an adai, dan seterusnya. Nah, dikasih waktu yang cukup panjang supaya kita memang betul-betul perhatian atau peduli terhadap urusan ibadah kita yang besar di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini insyaallah dapat kembali memperkuat ilmu kita yang berkaitan dengan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Apa yang disampaikan ini sebenarnya adalah pengulangan-pengulangan dari apa yang sudah pernah kita kaji pada waktu-waktu sebelumnya. Tapi mengingatkan itu adalah baik, karena Allah dalam Al-Quran mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, ingatkan, kata Allah, karena mengingatkan itu hukumnya baik dan bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Saya rasa saya padakan sampai demikian. Tapi sebelum ditutup dengan doa, karena masih ada sisa waktu sedikit lagi, kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Udah habis. Ya, udah jelas sekali ya. Wallahu taala alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم بل يا كريم.